Bismillahirrahmanirrahim. Pembicaraan kuliah kita pada hari yang berbahagia ini adalah tentang filsafat dan metodologinya. Ya, filsafat dan metodologinya. Filsafat dan juga berbagai metode yang dipakai oleh filsafat dalam pengembangan keilmuan filsafat itu sendiri ataupun dalam melihat ya fenomena-fenomena yang ada dari sisi atau analisis filosofis ya. Yang pertama kita melihat ciri-ciri berpikir filsafat itu. Ciri berpikir filsafat itu secara umum itu ada tiga. Itu yang pertama ya, berpikir rasional yaitu universal. Perlu kami ulangi sekali lagi, filsafat itu dia wilayahnya itu wilayah akal ya. Alat berpikirnya itu akal. Itu filsafat. Jadi bukan wahyu. Kalau wahyu itu alat berpikirnya itu yang hal bersifat dogmatis itu di atas filsafat lagi. Jadi yang kebenaran yang dilacak oleh filsafat itu hanya berkisar secara rasio atau akal. Jadi satu, berpikir filsafat itu atau ciri-ciri berpikir filsafat itu adalah universal. Kemudian yang kedua adalah radikal dan yang ketiga adalah sistematis. Jadi universal itu berpikir secara menyeluruh. Ya. Nah, kalau radikal itu kita berpikir itu sampai kita cari siapa yang pertama sekali mengemukakan atau berpendapat tentang sesuatu itu. Jadi kita lacak terus seperti para perawi hadis dulu kan, melacak hadisnya sampai menemukan hadis itu adalah datangnya dari Rasulullah ke siapa, habis itu misalnya dari Rasulullah ke sahabat, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini juga begitu, berpikir radikal itu kita melacak sebuah paradigma atau sebuah teori atau sebuah pendapat itu tidak berdasarkan para pendapat-pendapat yang keberapa. Kita melacak misalnya teori evolusi, siapa yang mengemukakan pertama sekali misalnya? Oh, Darwin. Ya, kita membaca buku Darwin itu dulu sebelum atau setelah itu baru baca terjemahan-terjemahan atau pencarah-pencarah tentang teori Darwin. Nah, kalau dalam agama kita yaitu seperti hadis atau tafsir. Nah, kalau tafsir kita mencari dulu ayatnya itu apa. Kemudian tafsir itu siapa saja yang menafsirkan tentang ayat tersebut. Nah, jangan kita hanya membaca terjemah, setelah itu kita menjustifikasi kesalahan-kesalahan orang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan radikal. Sedangkan universal tadi adalah berpikir secara menyeluruh. Contoh konkretnya, kalau kita jadi kepala sekolah, maka kita harus memperhatikan semua elemen atau unsur yang ada di sekolah tersebut. Mulai dari wakilnya, mulai dari para guru, para tendiknya, para siswanya. Kalau kita jadi kecil, yaitu perhatian kita harus adil semua warga yang ada di bawah desa atau menasah yang kita pimpin itu. Jadi bupati begitu juga, kita harus berlaku adil kepada semua kecamatan-kecamatan atau masyarakat kecamatan yang ada di Kabupaten A tersebut atau Kabupaten B dan seterusnya dan seterusnya. Itu berpikir universal. Kemudian satu lagi adalah berpikir sistematis. Ya, berpikir sistematis itu sangat beda dengan berpikir sistematis dalam ilmu pengetahuan. Kalau dalam ilmu pengetahuan sistematis, yang dimaksud sistematis itu adalah runtun dia ya, runtun ya, teratur, runtun,
dari A misalnya sampai Z, itu sistematis dalam ilmu. Nah, kalau sistematis yang dimaksudkan dalam ciri-ciri berpikir filsafat ini adalah bermazhab atau beraliran. Itu yang perlu diingat. Bermazhab atau beraliran bagaimana? Misalnya, saya membuka suatu pendapat, tapi saya menyebutkan pendapat yang saya katakan itu pendapat siapa. Nah, jadi saya tidak menafikan ya orang yang sudah berpendapat lebih duluan dari saya tentang itu. Misalnya kalau dalam perspektif agama kita kan, atau dalam kegiatan agama kita, kita sholat itu menurut mazhab siapa misalnya. Oh kita karena kita beraliran Syafi'i, maka kita sholat menurut aliran Syafi'i. Nah, juga dalam berpendapat dalam ilmu pengetahuan, dalam setiap ilmu pengetahuan itu memiliki aliran-alirannya, memiliki mazhab-mazhabnya, memiliki kecenderungan-kecenderungannya. Itu dalam semua ilmu ada begitu. Nah, yang kita bicarakan atau yang kita tulis itu, ya itu punya siapa kita ambil? Apakah itu punya kita sendiri atau memang kita mengambil pendapat orang? Nah, kalau mengambil pendapat orang, kita sebutkan. Nah, menyebutkan yang begitu itulah yang disebut dengan sistematis itu tadi. Nah, ya, perlu saya ulangi lagi, nanti boleh juga dilihat di web nanti. Berpikir filsafat itu adalah berpikir rasional yang terdiri dari universal, radikal, dan sistematis. Kemudian pemikiran dalam filsafat itu lebih tertuju pada segi-segi idealis, ya, pada segi-segi idealis. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat dan makna sesuatu, bukan tentang yang bersifat objektif atau yang terlalu sempit. Nah, itu filsafat ya. Kemudian batasan atau objek ya atau area filsafat itu mana saja? Ada dua area dalam filsafat itu. Yang pertama adalah atau batasan berpikirnya. Yang pertama adalah objek material. Yang kedua adalah objek formal. Ada objek materi atau material, ada objek formal. Objek materi itu adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material konkret, psikis, maupun yang non-material, seperti yang abstrak atau psikis, konseptual, spiritual, dan nilai-nilai lainnya. Itu materi yang dimasukkan di sini adalah hal bersifat konkret. Konkret itu bisa bersifat fisik, misalnya pulpen, gedung, ya. Itu materinya. Atau materi yang dimaksud dengan materi di sini atau material di sini adalah non material, non konkret, artinya bersifat abstrak. Dia bisa berupa konsep, berupa pendapat, bersifat hal-hal yang seperti spiritual dan nilai-nilai. Nah, itu yang dimaksud dengan materi. Atau sering kita dengar objek materi, ya, objek materi. Itu sering kita dengar begitu. Kemudian tadi ada dua objek dalam filsafat atau batasan berpikir filsafat itu. Yang pertama objek materi atau material, yang kedua adalah objek formal atau formal. Nah, objek material tadi itu bisa bersifat yang konkret, yang bisa dilihat seperti pulpen, gedung, laptop, HP, atau yang tidak bisa dilihat, tapi dia adalah bersifat psikis, misalnya konsep atau hal-hal yang bersifat abstrak, pendapat, ya, atau hal-hal yang bersifat spiritual. Spiritual baik kalau kita mungkin spiritual dalam perspektif agama kita, atau nilai-nilai yang dianut ya oleh sebuah masyarakat atau bangsa itu. Kemudian yang kedua adalah
objek material itu tadi. Objek formal atau objek formal, yaitu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti hakikatnya yang sedalam-dalamnya atau sudut pandangan yang membedakan watak filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita melihat definisinya itu, objek formal itu yang dimaksudkan dengan objek formal itu adalah objek atau sudut pandang atau perspektif yang kita lihat terhadap sesuatu objek material itu atau suatu filsafat itu dia ada lihat pandangan-pandangannya baik dalam segi yang konkret tadi materinya atau dalam perspektif objek formalnya itu adalah pendekatan yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan atau teori yang kita gunakan dalam menganalisis atau melihat objek material itu tadi. Seperti contohnya ini kita sekarang melihat pulpen. Nah, pulpen yang kita lihat itu dari sisi apanya? Dari sisi dawatnya, ya dawatnya aja kita buat itu. Berarti kita melihat pulpen dari perspektif dawatnya itu dengan memakai pendekatan apa? Berarti kita tidak melihat pulpen itu dari keseluruhannya. Pandangan kita melihat ini, maaf, bukan itu maksud saya. Kita melihat pulpen itu dari perspektif apa? Secara sosiologis, filosofis, pendekatan apa yang kita gunakan untuk atau metode apa atau teori apa untuk melihat sebuah materi yang konkret seperti ini, misalnya seperti pulpen ini. Nah, jadi dengan kata lain, objek formal itu bisa kita sebutkan dengan pendekatan yang kita gunakan atau aliran atau teori yang kita gunakan untuk melihat sebuah materi atau untuk melihat sebuah judul penelitian misalnya atau lain-lain. Itu yang dimaksud dengan objek material, objek formal. Jadi ada dua objek dalam filsafat itu, adalah objek materi. Cara materi itu atau material itu adalah ada yang bersifat konkret dan non-konkret, bersifat abstrak. Tapi kalau yang satu lagi, objek formal itu adalah sudut pandang yang membedakan watak filsafat dengan ilmu pengetahuan. Sudut pandang, ya, cara pandang kita terhadap sesuatu materi itu, itu apa? Kita memakai sudut pandang apa? Nah, kalau dalam filosofis kita memakai aliran-aliran apa? Nah, untuk melihat misalnya kalau kita dalam pendidikan, melihat kurikulum itu dari perspektif apa? Nah, misalnya kurikulum dalam perspektif progresivisme, esensialisme, dalam perspektif pragmatisme, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan objek formal. Selanjutnya, pendekatan dalam filsafat. Pendekatan ini bisa sebagai masuk kepada objek material itu tadi, pendekatan ya. History. Ya. Pendekatan ada dua pendekatan juga ini, pendekatan historis dan ada pendekatan problematis. Ya, ada pendekatan historis dan ada pendekatan problematis atau problem. Ya, pendekatan historis itu maksudnya bagaimana? Nah, dia mengutamakan urutan waktu dan tempat. Kalau kita bicara historis, bicara historis kita berbicara waktu dan tempat. Di mana, misalnya, kapan, di mana. Seperti kita dalam hal filsafat ini, filsafat Yunani, kapan lahir, filsafat Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Filsafat Cina lagi. Perkembangan filsafat di India bagaimana, di Mesir bagaimana. Ya. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah problem. Jadi mengutamakan pokok pembahasan. Jadi tidak melihat dari sisi tempat dan waktunya, tapi yang kita lihat di sini adalah pokok pembahasannya tanpa terikat dengan tempat dan waktu. Kalau yang tadi historis terikat dengan tempat dan waktu, kapan dan di mana. Tapi kalau di sini, kalau pendekatan yang dimaksudkan di dalam problematis itu
kita melihat sebuah topik itu atau melihat dari sisi epistemologinya, dari sisi aksiologinya, dari sisi ontologisnya. Jadi tidak terikat dengan waktu dan tempat. Itu yang dimaksud dengan problematis. Kemudian setelah kita melihat objek tadi, ada 2 objek dalam filsafat. Pertama sebelum itu kita melihat ciri-ciri berpikir filsafat, objek apa saja yang ada dalam filsafat, kemudian pendekatan apa saja yang ada dalam filsafat, dan selanjutnya adalah metode dalam filsafat. Nah, dalam berfilsafat itu ada metode juga rupanya, ya. Yang namanya metode itu ada di mana-mana. Metode itu secara apa istilah makna lebih konkretnya, lebih harfiahnya itu metode itu adalah cara. Apapun cara yang kita lakukan itu adalah metode. Nah, kalau metodologi itu ilmu tentang cara, berarti menjelaskan berbagai metode yang ada. Nah, tapi dalam hal ini kita membicarakan hanya tentang metode filsafat, ya, metode filsafat. Metode dasar untuk penyelidikan filsafat itu adalah metode dialektik, ya, dialektik, ya, yaitu proses berpikir yang berasal itu dari Socrates dulu, ya, kalau kita melihat dari sisi ketokohan-ketokohan yang ada, yaitu melakukan pembicaraan yang teratur atau diskusi tentang aspek-aspek yang biasa diterima tentang sesuatu problema. Proses dialektik ini adalah dialog, ya, antara dua pendirian yang bertentangan, ya. Ada proses dialog. Dialog itu dialog, ya. Dialog itu ya dialektik. Ya, dialektik, ya. Ada proses dialog, ya. Itu salah satu dari metode filsafat juga. Kenapa begini, kenapa harus itu, apa ini, apa itu, mau dibawa kemana ini, mau ke mana dibawa setelah diciptakan ini, mau itu proses dialog. Dialog itu dialektik, ya. Itu salah satu metodenya. Kemudian ada metode kontemplatif, ya. Kontemplatif atau spekulatif, yaitu metode perenungan. Nah, merenungkan. Merenung itu berarti memikirkan tentang sesuatu atau segala sesuatu tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objeknya. Dapat berupa apa saja, makna hidup, mati, kebenaran, keadilan, keindahan, dan sebagainya. Itu proses perenungan namanya, atau kontemplatif namanya. Nah, itu perenungan, kita berpikir tentang, ya, untuk apa kita hidup di dunia ini, ya, bagaimana konsep ini, bagaimana dengan kematian, bagaimana keadilan itu, bagaimana yang disebut keadilan. Nah, setelah kita merenung keadilan begini-begini juga kita harus membaca referensi tentang keadilan itu juga. Jangan hanya berenung, tapi kita tidak membaca referensi-referensi tentang keadilan, kebenaran. Nah, apa yang kita renungkan itu? Yang pertama kita berenung dulu, merenungkan ketika malam, setelah tahajud, kalau kita berenung bagaimana cita-cita saya ke depan itu, saya ingin menjadi ini, menjadi itu. Setelah kita jelas renungan kita, kalau begini, maka akan lahir begitu. Kalau begitu, konsekuensinya akan terjadi begini. Setelah direnungkan dulu, nanti baru kita cari referensi. Jangan hanya merenungkan, tapi tidak kembali kepada referensi yang ada. Boleh, boleh merenungkan secara tidak kembali ke referensi, tapi hasil renungan kita betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara rasio. Karena alat berfilsafat itu adalah akal. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian, tadi ada metode dialektik, ya, ada kontemplatif, ada metode deduktif namanya. Nah, pernah mendengar kan ada induktif, ada deduktif. Kalau induktif itu sering dipakai oleh ilmu pengetahuan, tapi kalau deduktif itu adalah dipakai oleh filsafat. Apa itu deduktif?
analisa, ya. Deduktif itu sebuah analisis juga. Nah, deduktif, habis itu ada analisis juga. Nah, deduktif itu dari umum ke yang khusus. Nanti ada contohnya ke depan. Kemudian analisa, melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang kita pergunakan dan pernyataan-pernyataan yang kita buat. Nah, yang kita buat pemeriksaan itu ada dua, berusaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang bersangkutan, atau menguji istilah-istilah itu melalui penggunaannya atau dengan melakukan pengamatan terhadap contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah sintesa. Saya ulangi lagi, ada metode dalam berfilsafat itu, yaitu yang pertama sekali dialektis, ya, dialogis itu tadi. Kemudian ada kontemplatif, atau sering juga disebut dengan spekulatif, atau perenungan lah bahasa kita. Kemudian ada yang dia bersifat deduktif. Ya. Kemudian ada juga analisa, analisis lah, analisa atau analisis. Kemudian yang terakhir itu ada sintesis. Nah, kalau analisis itu dia lawannya itu bukan lawan, temannya itu ada sintesis. Kalau deduktif itu lawannya atau bukan lawan, temannya itu adalah induktif. Itu yang sering kita dengar. Nah, sintesa, analisa tadi adalah bahasa kecil konkretnya itu adalah menguraikan, menganalisis. Tapi kalau sintesis itu, kalau analisis tadi memilah-milahkan, menguraikan. Kalau sintesis itu mengumpulkan. Kebalikan dari memisah-misahkan tadi itu. Nah, kalau deduktif, kebalikannya itu, kalau deduktif itu berpikir kita dari yang umum kepada yang khusus. Tapi kalau yang induktif itu kebalikannya itu. Maka selalu dia kalau ada deduktif, ada induktif, dia akan selalu ada. Kalau ada analisis, ada sintesisnya nanti. Nah, konsekuensinya sintesis. Nah, itu dia. Jadi saya ulangi sekali lagi. Metode dalam filsafat itu ada dialektis, ada kontemplatif, deduktif atau spekulatif, kemudian ada analisa atau analisis, dan kemudian ada sintesis atau sintesa. Nah, itu ya. Nah, kemudian dapat kita ulangi lagi dari yang pertama tadi itu ciri-ciri berpikir filsafat, ada universal, ada radikal, ada sistematis. Kemudian kedua itu ada dua objek dalam filsafat itu. Yang pertama objek formal itu materi ya, materi. Sedangkan satu lagi adalah objek materi atau material, dan satu lagi objek formal. Kalau objek formal itu sudut pandang, ya, sudut pandang atau cara kita memandang terhadap filsafat itu. Dari sisi apa misalnya? Ada aliran-alirannya, ada batasannya, ada disiplinnya, ada semuanya yang telah kita pelajari di belakang atau pada minggu yang lalu. Kemudian ada pendekatan di filsafat tadi, ada pendekatan historis, dan ada pendekatan problematis. Yang historis bagaimana tadi, depend on ya, place and time, atau bahasa lain sangat tergantung kepada waktu dan tempat. Dan satu lagi adalah pendekatan problematis itu tidak tergantung kepada waktu dan tempat. Dan yang terakhir tadi kita berbicara tentang metode filsafat itu. Dia punya metode. Yang pertama adalah dialektik atau dialog itu, kemudian kontemplatif, kemudian analisis, dan kemudian adalah sintesis atau sintesa. Itu sama
analisis, analisa itu sama. Kalau analisis, nah itu kalau nggak salah saya dari bahasa Belanda, salah satu. Pokoknya yang ada dua yang dasarnya analisis, analisa itu sama dia. Yang satu neneknya bahasanya Belanda, yang satu neneknya Inggris. Kemudian sintesis juga begitu sama, sintesa, sintesis itu sama. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita bicarakan pada kesempatan ini. Ini memang materi ini belum habis, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi. Kelanjutannya akan saya sampaikan nanti sama Aulia ya. Sama Aulia nanti kapan kita lanjutkan materi dari filsafat dan metodologinya itu masih ada topik-topik yang akan kita bicarakan. Tapi untuk sementara kita padai di sini untuk hari ini sampai pada metodenya tadi sintesis ya. Untuk itu, untuk lebih mantapnya lagi, kami akan membuka session pertanyaan. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.